Silakan Bu Mia. Ibu, saya akan coba ya, mohon koreksinya. Saya lagi masih belajar juga. Yeah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ya, Ibu. Bu. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Tetap semangat ya, meskipun kita sekarang belajar pada jam pembelajaran ke-7 siang hari setelah istirahat kedua. Tetap semangat anak-anakku ya. Iya, Bu. Ya. Ya, Bu. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ada ketua kelasnya di sini, boleh memimpin doa untuk memulai pembelajaran kali ini? Ibu tunjuk ya, Nariswandi. Silahkan memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Supaya... Saya saja, Ibu. Oh, boleh. Mangga, siap. Ya. Siapa, Ya. Nak? Saya Rosa, Bu. Ya, Nak Rosa, silahkan memimpin Ya. doa supaya Baik, terima pembelajaran kasih, kita Bu. Allah. Ya. Ya. Ayo, mari teman-teman, kita sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Narosa. Ibu cek dulu kehadiran ya. Mudah-mudahan di semua pertemuan ini anak-anakku hadir semua. Naumu Jamila. Hadir, Ibu. Riswandi. Belum masuk, Bu. Oh, belum masuk kemana ya? Belum tahu, Bu. Mungkin terlambat mungkin, Bu. Biasanya iya. di kamar mandinya agak lama, Bu. Siap. Endang, Nandang. Ada, Ibu. Wiwit. Ada, Bu. Anjun. Ibu. Lagi jalan sama Riswandi mungkin, Bu. Oh ya, masih di luar ya. Rizka. Vina. Rosa. Hadir, Bu. Enda. Radityo. Hadir, Bu. Iya, berarti ada yang masih di luar 2 orang ya? Iya, Bu. Oke. Minggu kemarin kita belajar materi tentang pengolah kata, yaitu yang tidak lain adalah belajar tentang Microsoft Word. Anak-anak masih ingat kegunaan-kegunaan Microsoft Word di minggu lalu, pembelajaran minggu lalu? Untuk ngetik, Bu. Buat Untuk surat. ngetik, betul. Apalagi? Oh, surat. Berarti membuat surat-surat ya. Terus Ya. apalagi? Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Belajar format-format, Bu. Ya, betul. Bisa membuat format ya, atau kolaborasi dengan program Office lain. Misal membuat dokumen, kemudian kita angkat, ditarik ke Microsoft Excel untuk membuat diagram ataupun grafik ya. Ada yang lain mungkin sebelum pembelajaran dimulai? Lupa, Bu. Oh, lupa. Ya, oke. Untuk memotivasi pembelajaran, karena ini udah cukup siang ya kita belajar, kalian mungkin kelelahan dari pagi sampai siang pembelajaran sudah berlangsung. Mari Ibu kasih ya dulu terlebih dahulu. Kalau Ibu bilang SMK, bisa. Kalau Ibu bilang ATPH, keren. SMK? Bisa. ATPH? Keren. Ya, Ibu mudah-mudahan dengan Ibu memotivasi kalian juga masih tetap semangat untuk belajar. Materi yang Ibu bawa untuk kali ini yaitu kemarin minggu lalu kita belajar tentang materi pengolah kata, dan sekarang kita akan belajar tentang materi pengolah angka ya. Sebentar, Ibu share. Ini sebentar ya. Share screen.
Nggak ada gambarnya, Bu. Keluar nggak? Enggak, Cuma Bu. suara aja, Bu. Oh, suaranya aja. Oh, ya ya. Baik-baik. Hanya suaranya saja? Iya, Bu. Baik, karena terkendala ini gambar nggak bisa muncul, Ibu coba share screen untuk materi pembelajaran yang akan Ibu tayangkan. Keluar tidak? Sudah. Sudah ada, Bu. Baik, untuk materi pembelajaran kali ini kita belajar informatika untuk materi pengenalan aplikasi pengolah angka. Sebelum masuk ke materi, apa yang mungkin teman-teman anak-anakku ada yang mengetahui apa yang dimaksud dengan aplikasi pengolah angka, atau mungkin dari anak-anakku ada yang mengetahui atau pernah menggunakan aplikasi pengolah angka? Belum tahu, Bu. Nak Endang? Apa yang dimaksud pengolah angka itu sering kita dengar dengan Microsoft Excel. Kalau di Microsoft Word kita belajar tentang membuat dokumen, membuat surat, ya, terus kolaborasi dengan Microsoft yang lain. Kalau di Microsoft Excel itu apa yang kira-kira anak-anakku ketahui? Formula. Formula atau rumus, betul ya. Yang lainnya mungkin? Naradityo? Menghitung. Tabel, Bu. Tabel-tabel. Tabel-tabel, ya. Terus apa lagi? Bikin grafik. Betul, bikin grafik dari tabel yang dibuat, kemudian kita bisa juga membuat grafik ya, sebagai informasi dari data-data yang sudah kita kumpulkan ya. Oke, kita lanjutkan. Kelihatan nggak? Kelihatan motivasi, Bu, tulisannya. Oh, gambar kelihatan nggak? Nggak ada gambar, Bu. Oh, nggak ada video? Nggak ada, Bu. Oh, mohon maaf sebelumnya, mungkin ini ada trouble ya. Ini sebetulnya gambar motivasi, tapi sudahlah kalau tidak bisa diputar. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini, yaitu pertama, peserta didik melalui diskusi kelompok mampu membuat dokumen aplikasi pengolah angka sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kedua, peserta didik melalui diskusi mampu melakukan editing atas kolom dan baris mengolah data menggunakan bermacam-macam formula sesuai kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mampu mencetak dokumen aplikasi pengolah angka. Ini adapun definisi dari Microsoft Excel ya. Nah, tadi sudah kalian menyebutkan beberapa fungsi dari Microsoft Excel itu untuk mengolah angka, mengolah data dari yang kita kumpulkan ya. Adapun pengertian dari Microsoft Excel itu adalah program untuk membuat spreadsheet ya. Spreadsheet itu memungkinkan untuk mengatur informasi yang berbentuk dalam baris dan kolom dengan tambahan rumus matematika.
Nah, di dalam Microsoft Excel itu ada worksheet merupakan kumpulan dari 256 kolom dan 65.536 baris ya. Ada juga yang disebut dengan workbook, yaitu buku kerja, merupakan kumpulan dari 256 worksheet sampai sheet 256 ya. Mungkin di dalam Microsoft Excel itu ada, kalian kalau membuka dari di laptop ya, ini klik ikon Microsoft Excel, kalian langsung bisa membuka lembar kerjanya ya. Adapun Microsoft Excel di dalam toolbar terdapat toolbar standar, formatting. Di dalam Excel juga ada flowchart ya. Jadi kalian dari pengolah angka itu bisa membuat grafik dari data-data yang kalian kumpulkan ya. Nah, di sini untuk mengenali sebuah sel digunakan nama kolom dan nomor baris. Gambar di samping adalah contoh sebuah sel dengan alamat A1 yang tertulis pada name box. Untuk berpindah dari sel yang satu ke yang lain menggunakan tombol panah atau langsung klik mouse pada sel yang dipilih. Ini yang disebut dengan nama kolom dan ini yang disebut dengan nama nomor baris ya. Nanti ada LKPD yang Ibu akan sampaikan pada kalian supaya betul-betul bisa memahami dan praktek langsung. Nah, untuk mengenali sebuah sel digunakan nama kolom dan baris. Ini ada kolomnya, ada barisnya. Nah, gambar di samping adalah contoh sebuah sel dengan nama A1 yang tertulis pada name box ya. Untuk berpindah dari sel yang satu ke sel yang lain menggunakan tombol panah. Ini nanti kalian pakai mouse atau di keyboard ada ya untuk memindahkan. Nanti kita bisa praktek langsung bagaimana cara mengaplikasikannya. Nah, ini ada formulasi atau instruksi yang terdapat dalam Excel yang bertugas untuk melakukan perhitungan angka. Di sini ada operator matematika, jumlah ya, di sini untuk menjumlahkan. Ini untuk mengurangi, minus, tanda bintang untuk mengalihkan. Di sini ada spreadsheet untuk Excel. Contohnya di sini ada nilai ANI. Tugas 1 nilainya 60, tugas 2 90, tugas 3 85. Nah, di Excel ini kalian bisa menjumlahkan, kemudian merata-ratakan. Di sini ada formulanya ya. Untuk ANI di kolom C itu, di kolom C2 dijumlahkan dengan D2, dijumlah dengan E2 dan akan menghasilkan rata-rata nilai 78. Dari mana? Ini dibagi 3 di sini. Yang Ibu tampilkan di sini adalah fungsi-fungsi untuk mengolah angka sehingga bisa disajikan dalam suatu tabel ya. Nah, ini nanti ini sama bisa dijumlahkan juga untuk nilainya Budi tugas pertama 70, 80, yang ketiga 76. Ini dijumlahkan ketiganya kemudian dibagi 3 dan seterusnya ya. Nanti kita praktek langsung. Nah, ini juga sama. Ini adalah tabel menjumlahkan nilai ke 1, ke 2, ke 3 masih yang sama ya. Formula untuk menjumlahkan nilai-nilai dari data atau pengumpulan data yang kalian olah ya. Jadi untuk Microsoft Excel itu khusus untuk mengolah angka di sini sehingga menjadi suatu informasi yang kalian dapatkan. Inginnya seperti apa? Nah, di sini, kalau di sini adalah, kalau yang tadi berjumlah, sekarang ada tabel yang fungsinya untuk mengalihkan, misal harga ballpoint sekian, kemudian unit yang dibeli itu ada 3, maka total belanja sekian. Ya, ini menggunakan rumus ini ya, tanda bintang ini untuk mengalihkan harga dengan jumlah beli. Maka untuk merumuskan ke bawah, itu bisa pakai copy paste nanti di sini. Kemudian rumus tersebut di copy ke F5 akan berubah menjadi, nah seterusnya ke bawah sehingga akan menjadi jumlah total. Nanti kita akan belajar di LKPD masing-masing ya. Dan ini pun sama ya.
Nah, semi absolute sel di sini alamat sel absolut yang hanya di kolom atau di barisnya saja. Isi dari sel apabila digunakan dalam suatu perhitungan tidak semuanya berubah. Ini ada formulanya, ya. Kemudian kalian kopikan ke bawah. Ini akan sama. Ya, mungkin dasarnya di sini Ibu menyampaikan untuk menjumlahkan, mengalikan, mencari nilai rata-rata, ataupun nilai maksimal dan minimal. Nah, ini juga sama ya yang seperti yang tadi. Nah, mungkin dari materi yang Ibu sampaikan, mungkin ada anak-anak yang menanyakan tentang materi ini yang kalian tidak mengerti. Atau paham semua? Saya, Bu. Ya, boleh. Apa perbedaan relatif sel sama semi absolute sel? Yang ini ya, Pak. Ya, Semi absolute sel dengan relatif sel. ya, Pak. Bu. Ini nak. Ya, untuk ini alamat selnya bergantung pada sel tujuan sehingga hasil kopi rumus atau fungsi ikut berpengaruh. Misal di F4 di sini ya. Nah, dimasukkan rumus D4 kali E4 di sini. D4 dikali E4 di sini 100 kali 15. Kemudian rumus tersebut dikopi ke O5, maka akan menjadi D5 dikali E5 ini hasilnya. Ini. Nanti kita coba praktekkan ya, Pak, supaya lebih paham lagi. Nanti saya akan kasih AKPD-nya ya, Nak, supaya kalian bisa praktek dengan masing-masing kelompoknya. Baik, Bu. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Materinya cukup sederhana sebetulnya. Nah, ini ada LKPD yang coba saya bagikan untuk dibagi menjadi 3 kelompok ya, karena ini di kelas itu ada 12 tadi. Nariswandi sama Anjun udah masuk belum? Hadir, Bu. Sudah hadir ya. Ini saya bagi 3 kelompok dan semoga nanti masing-masing kelompok bisa presentasi. Ini saya bagikan ya ke masing-masing kelompoknya. Silahkan mau dibagi sendiri kelompoknya atau saya bagi? Ibu bagi? Ibu saja yang bagi. Ya. Oh iya. Untuk ketua kelompok 1 itu Umu Jamila dengan anggota Nariswandi, Endang, dan Wiwit. Kelompok 2, ketua kelompoknya Anjun, anggotanya Rizka, Vina. Kelompok 3 itu ketua kelompoknya Narosa, anggotanya Endah, Rizka, dan Rahdityo. Ada yang belum ke absen? Siapa satu lagi? Ada Bu Putih. Ya, Bu Putih, betul. Bu Putih masuk ke kelompok Anjun ya. Baik, Ini Bu. untuk tugas kelompoknya saya bagikan sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Nanti silahkan coba dipresentasikan di masing-masing kelompoknya. Boleh Siap, nanti Ibu. dilihat di WA grup kelasnya. Boleh dilihat di WA grup kelasnya. Nanti ada tabel atau Excel yang harus sekalian isi dari masing-masing kelompok. Silakan dikerjakan menurut kelompok masing-masing. Sudah dilihat WA grupnya? Sudah, Ibu. Ya, silakan dikerjakan menurut kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 Umu, kelompok 2 Anjun, dan kelompok 3 Narosa. Silakan dikerjakan. Bagi yang tidak paham, boleh ditanyakan. Ibu bisa ditampilkan tidak di slide-nya LKPD-nya? Oh, boleh Soalnya salah nggak satunya jelas aja nih ya. tulisannya. Iya, tulisan di ininya nggak jelas, Bu. Oh, sebentar ya.
Dibuka coba kelompok 1 ya. Sudah kebuka belum? Sudah, Sudah. Bu. Kurang Iya. besar, Bu. Kurang Kecil besar. sekali. Ini dari atas LKPD-nya boleh kalian baca. Kemudian ini intinya perintahnya kalian ada data pengamatan dari 3 instalasi hidroponik. Ada hidroponik pertama, kedua, dan ketiga ya. Instalasi hidroponik yang pertama itu ditugaskan untuk kelompok 1. Di sini sudah ada data pengamatannya bahwa yang diamati adalah data pengamatan jumlah daun pekcoy umur 5 minggu pada instalasi hidroponik 4 tingkat. Nah, untuk yang lubang tanam pertama jumlah daunnya ada 10. Ini kelompok 1 untuk Naumo ya. Ini kedua. Nah, tugas kalian di sini adalah menjumlahkan. Kemudian merata-ratakan, kemudian diamati jumlah daun terendah dan jumlah daun tertinggi. Untuk menjumlahkan kan nanti ada fungsi Excel yang untuk menjumlah ya. Microsoft Excel-nya sudah dibuka oleh masing-masing kelompok? Sudah, Bu. Sudah. sedang Ya, silahkan dijumlahkan. Ini untuk 1, saya coba dibantu ya untuk kelompok 1. Iya, Bu. Untuk mencari jumlah daun dari 12 lubang tanam, kita jumlahkan memakai fungsi autosum. Nah, ini dari lubang tanam pertama sampai lubang tanam ke-12. Oke, kita jumlahkan. Jumlah daunnya ada 106 dari 12 tanaman pekcoy ya. 12 lubang tanam tanaman pekcoy. Kalau kita jumlahkan, ini tidak perlu di fungsi jumlah lagi, tapi cukup kalian copy dengan Ctrl+C, kemudian tarik ke bawah. Begitu selanjutnya nanti untuk kelompok 1. Untuk merata-ratakan jumlah, ini bisa memakai rumus sama dengan kemudian dibagi oleh 12 lubang tanam. Ini rata-rata ada 8,83 daun di setiap pohonnya ya, dari 12 tanam. Kemudian kalian bisa copy lagi sama seperti tadi ke bawah. Ada yang belum paham boleh ditanyakan? Tolong diulang lagi, Ibu. Oh iya boleh. Untuk ini yang pertama ya, untuk menjumlahkan daun instalasi hidroponik tingkat pertama yang paling atas ya. Ini ada instalasi hidroponik, jumlah susunannya ada 4 susun. Yang paling atas itu adalah ini. Hasil pengamatan jumlah daun di lubang tanam pertama itu ada 10, 12, 9, 7, 10, 10, 6. Ini dijumlahkan semua dengan menggunakan fungsi sum jumlah. Di sini di atas ya. Diamati, mungkin nanti kalian bisa pakai laptop masing-masing kelompok. Karena dibuat kelompok, karena ini fasilitas laptopnya hanya ada 3 ya. Jadi silahkan kalian saling membantu untuk mengerjakan. Ini jumlahnya ada 106, untuk rata-ratanya diulangi. Jumlah yang ini kemudian dibagi 12, karena ada 12 tanaman pekcoy ya. Nah, ini nanti di copy, Ctrl+C, kemudian tarik ke bawah.
Ini untuk jumlah daun terendah berapa jumlahnya? Ini bisa kursornya ke sini. Kemudian enter. Maka jumlah daun yang paling rendah itu ada 6 dari 12 pohon. Ya, boleh kan? Ini betul kan? Dari ini ada 10, 12, 9. Ternyata jumlah daun terendah itu ada di tanaman pekcoy ke-7. Dari fungsi atau rumus ini ternyata betul kan, terbukti ya. Ini bisa di-copy ke bawah lagi untuk mengetahui. Nah, ini sama. Kalau untuk jumlah daun tertinggi ini sama. Pakai rumus. Di atas di AKPD sudah ada keterangannya ya. Ini untuk max itu tertinggi. Perintahnya hanya ini aja, mencari jumlah daun terendah, daun tertinggi, dan rata-rata. Ini 12 daun tertinggi, betul tidak kita buktikan. Di sini ada pada tanaman kedua dengan jumlah daun paling banyak, yaitu 12 ya. Tugas sekalian hanya itu, nanti kalian bisa mengamati. Dari 4 tingkat ini, jumlah daun yang paling banyak ada di tingkat keberapa. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, Bu, cukup. Ya, sambil menunggu kelompok lain ya, nanti silahkan presentasi untuk masing-masing kelompok ya. Ini yang saya bantu kelompok 1. Sudah selesai mengerjakannya untuk kelompok 2 dan 3? Ibu sudah waktunya istirahat, Bu. Tadi ada bel. Oh gitu, ya ya. Ini stop share. Sudah mau berakhir ya? Iya, Ibu. Oke, terima kasih. Baik. Nanti kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Silahkan dikerjakan oleh kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3, ini kelompok 1 tadi udah ada yang dikerjakan sebagian. Ya, baik. Karena materi sudah mau habis, Ibu minta tolong dikerjakan oleh kelompok masing-masing. Kemudian nanti minggu depan kita akan masuk ke materi Microsoft aplikasi presentasi atau Microsoft PowerPoint. Silahkan data yang sudah kalian buat nanti kita pakai dengan grafik kemudian presentasikan dengan Microsoft PowerPoint. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup, Bu. Oh, cukup ya. Baik, terima kasih. Ibu tutup. Mungkin ada yang masih kurang jelas, boleh nanti tanyakan di pertemuan yang akan datang ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus kepada Bu Rosa yang sudah challenging, coba untuk guru model ya. Oke, kita lihat tadi Bu Rosa di Ya, Bu. Bu Mia, Bu. Bu Mia, maaf. Bu Mia di pembukaan sudah lancar ya, menyapa siswa, mengecek kesiapan siswa, terus kemudian mengecek pemahaman awal siswa. Ya, pengecek pemahaman awal siswa tadi nanya apa yang sudah dipelajari ya. Nah, mungkin yang bisa diberikan masukan itu ini kan sebenarnya bagian dari Microsoft Office ya, Bu ya? Iya. Jadi kalau bisa di slide PPT-nya itu tunjukkan dulu Microsoft Office itu terdiri dari apa saja. Oh Kan iya. logo pengolah betul. ada logo pengolah Hangka, ada logo Oh iya. Microsoft PowerPoint, ada Microsoft Overlook dan seterusnya. Iya, iya. Dan yang akan dipelajari oleh siswa itu yang mana saja, yang sudah dipelajari yang mana saja, Oh iya, terus betul. yang mana yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua itu tadi kalau tidak melihat langsung Excel-nya, terus Bu Mia menjelaskan konsep-konsepnya, kemungkinan akan sulit ditangkap oleh siswa. Oh iya, Karena betul. Jadi lebih harus baik daripada pakai langsung. slide PPT, lebih baik langsung buka Excel. Oh iya, Bu. Ya. Terus diperkenalkan fitur-fitur yang ada di situ, Bu. Toolbar-nya ya, Bu.
Ya, betul. Ya, mana toolbarnya apa saja? Toolbarnya ada banyak, tapi yang Ya, harus betul. yang mana gitu. Oh iya, Terus betul. kemudian diperkenalkan mana yang dimaksud dengan sheet, mana yang dimaksud dengan Baris kolom. namanya baris, kolom gitu. Ya, betul. Lalu apa namanya selanjutnya waktu memperkenalkan tentang absolute dan relatif itu pun langsung praktek saja Bu. Oh iya, di Excel-nya ya Bu ya. Ya, di Excel-nya langsung praktek. Jadi mungkin tidak perlu kita Jelas. menampilkan slide PPT-nya, materinya langsung kita Oh, lakukan gitu. ya baik. Setelah itu siswa berlatih untuk mengikuti apa yang sudah dikerjakan oleh guru pada LKPD masing-masing. Nah, betul. Iya, Bu. Kira-kira begitu, Bu. Karena tadi terus terang saya sendiri kalau misalnya menjadi siswanya Bu Mia, waktu ditampilkan slide PPT itu rada berimajinasi gitu ya. Karena Iya, nggak iya. bisa melihat Jadi langsung, langsung betul, Bu. Heeh. langsung saja, langsung lihat file Excel-nya, terus ini bentuk file Excel seperti ini. Membuka filenya pun harus diajari mungkin. Klik Oh, file, iya. terus nanti klik save, belum kan Bu? Belum, Itu heeh. Ya. hitung kan berarti harus Ya. diajari juga nanti nge-save-nya kemana dan seterusnya. Ya, Jadi langsung lihat saja Excel-nya, terus dijelaskan bagian-bagiannya. Mungkin bersama-sama dengan siswa Bu mengenali bagian-bagian Excel. Iya, siswa juga membuka laptop masing-masing ya, Bu. Ya, ya. Terus Ya, mana yang dimaksud dengan kolom gitu. Mana Iya. yang dimaksud dengan baris, mana yang dimaksud dengan sheet. Nah, Ibu saja yang menambahkan yang sheet itu ada 256, yang baris itu ada 2000 berapa gitu tadi. Iya, betul. Nah, sekarang kita mau belajar penjumlahan. Fitur-fiturnya yang mana saja? Itu kan ada fitur yang tanda sigma ya. Ya, Yang auto klik. sum. Ya. Ya. Buttonnya diklik, nanti muncul apa saja. Nah, yang sekarang yang harus kita kuasai yang mana? Oh iya, Penjumlahan, betul, betul. kalian, pembagian, sama average kan ya. Sama Ya, max. Ya nilai kan? maksimal Max. minimal. Iya. Itu saja. Jadi langsung bekerja di Excel itu. Nah, Oh, setelah iya. itu beres, udah LKPD-nya saya Betul. yakin ya bisa langsung dikerjakan gitu. Oh iya, iya betul, Bu. Jadi waktunya tidak terlalu lama antara menampilkan yang ini, Iya, iya, betul. yang apa? Mungkin kalau slide PPT itu mau diperkenalkan istilah-istilahnya hanya glossary saja, Bu. Oh iya. Karena saya kira siswa juga kan sulit ya menghafal relatif absolut tadi yang mana. Iya. Secara definitif dia sulit, tapi mungkin dia bisa mengenali bahwa yang relatif itu kalau dijumlahkan, maka yang berubah bisa berubah semuanya. Kalau yang Ya. tidak, seperti apa? Kayak gitulah ininya. Iya, iya. Ya. Jadi betul, Bu. Betul kata Ibu. Ya. Terima kasih, Ibu.